Bab 3606. Di mana batu formasi? Namun, Surya Chen terbengong. Ada orang di bawah. Surya Chen tergantung terbalik saat ini dan sebagian besar tubuhnya harus menggali ke dalam ruang pulau darah dan bagian bawah tubuhnya secara alami adalah bagian atas pulau darah. Begitu tatapan matanya melihat melalui celah, dia bisa melihat sosok melayang di bawah. Kemudian, saat melihat orang di bawah dengan jelas, Surya Chen tersambar petir. Tuan Qin. Dengan pukulan di kepalanya, mata Surya Chen melebar dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Erik Qin ternyata di bawah, tetapi bagaimana dia bisa berada di bawah? Yuda Luo dengan jelas mengatakan bahwa di bawah kabut darah ini adalah penjara, di mana semua jenis pelayan darah dan klan iblis berada di bawah kekuasaannya, tetapi Erik Qin berada di bawah kekuasaannya. Mengapa begitu? Jika Erik Qin tertangkap, ada yang salah di sini. Jika Erik Qin dikendalikan, kemungkinan besar Clarence tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Yuda Luo perlu bertanya pada dirinya sendiri di mana letak batu formasi? Setidaknya dia harus membawa Erik Qin sebagai contoh untuk membuat dirinya semakin putus asa. Apalagi Surya Chen dengan cepat mengetahuinya. Tidak heran Yuda Luo meramalkan di mana batu formasi berada di sini, itu bukan kegagalan ramalan, atau Erik Qin bersembunyi di dalam gua, itu ternyata Erik Qin dan putrinya ada di dalamnya dan hanya ini yang masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Ini benar-benar Surya Chen. Mereka saling memandang, Erik Qin secara alami melihat orang di atas. Bahkan pada jarak sedekat itu, hanya mata telanjang juga sudah bisa melihatnya dan bahkan 4 orang di bawah itu, dia juga bisa melihatnya. Teman seiman Qin, siapa orang ini? Dia adalah penguasa kota bayangan. Apa? Mereka berempat tercengang. Pria yang digantung terbalik di atas ruang ternyata adalah pemilik kota ini. Dan setelah Erik Qin mengkonfirmasi Surya Chen, dia menunjuknya dengan mulutnya. Surya Chen tiba-tiba terbangun dan terus memarahi. Meskipun penuh keraguan, dia tidak tahu mengapa Erik Qin muncul di ruang pulau darah, tetapi melalui tirai cahaya ruang, transmisi suara tidak bisa disampaikan, jadi dia hanya bisa membawa keraguan di hati dan tidak mengekspos lokasi Erik Qin. Di sisi lain, Yuda Luo dan yang lainnya tidak ragu karena masalah sepele ini. Setelah beberapa saat, kultivator buta Bobby Gao kembali lagi. Lapor pada pemimpin, kami telah memeriksa setiap sudut dan celah di dalam dan di luar gua dan kami tidak menemukan keberadaan batu formasi. Kata Bobby Gao dengan sungguh-sungguh. Tidak ada. Yuda Luo mengerutkan kening dan menatap Bobby Gao dalam-dalam. Tapi itu tidak benar. Sambil menunggu, dia menghitung ulang dan posisi batu formasi tetap tidak berubah. Haha, Yuda Luo, idiot, aku sudah tahu, kamu masih berada dalam kegelapan. Mendengar pergerakan di atas, Surya Chen memutar matanya dan tiba-tiba mencibir. Benda ini sudah disembunyikan oleh Bobby Gao. Hanya mereka yang memiliki batu formasi bayangan yang bisa menjadi penguasa kota ini. Dia bisa mengendalikan pelayan darah dan mengendalikan klan iblis. Kekuatannya lebih kuat darimu. Selama dia mendapatkan batu formasi, kamu akan dikhianati oleh anak buahmu yang terpercaya sepertiku. Pemimpin, Surya Chen ini berbicara omong kosong, aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Raut wajah Bobby Gao sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku hanya seorang yang buta yang tidak bisa disembuhkan dengan segala cara, bahkan kerohanianku juga tidak bagus. Bagaimana aku bisa menjadi penguasa kota bayangan dan terlebih lagi,
jika bukan kakak besar yang menyelamatkan hidupku saat itu, aku akan mati sejak lama. Bagaimana mungkin ada kemuliaan seperti hari ini? Jadi, aku tidak akan pernah menyembunyikan batu formasi dan aku tidak akan pernah mengkhianati kakak dalam hidupku. Adik Gao, jangan panik. Surya Chen mencoba menyingkirkanku, aku masih bisa mendengarnya dan aku secara alami masih santai. Yuda Luo menyipitkan matanya dan menghibur Bobby Gao. Namun, bagaimanapun, orang juga bisa berbuat salah dan mungkin ada beberapa kelalaian dalam pemeriksaanmu. Tetua Ji, kamu pergi dan periksa lagi. Tapi kemudian, percakapan berubah dan Yuda Luo memandang para kultivator lain yang hadir. Apalagi Roniji yang mengkhianatinya dari istana bayangan paling ingin menunjukkan kesetiaannya. Yuda Luo percaya bahwa Roniji pasti akan memeriksanya dengan cermat. Baiklah. Ketika Roniji mendapat kesempatan, dia juga sangat bersemangat. Setelah memberi hormat, dia segera membawa orang pergi dan memeriksanya. Haha, Yuda Luo, jangan buang waktumu. Aku mengatakan bahwa benda ini disembunyikan oleh Bobby Gao. Tidak peduli siapa yang kamu kirim, kamu tidak akan pernah menemukannya. Aku berani bersumpah. Surya Chen mengejek lagi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa batu formasi bayangan ada di tangan Eric Qin, di ruang Pulau Darah. Selama orang-orang ini tidak memikirkannya, itu benar-benar mustahil untuk ditemukan. Dan kali ini setelah beberapa waktu, Roniji pun berjalan kembali dengan wajah jelek. Pemimpin, aku benar-benar tidak menemukannya. Raut wajah Yuda Luo jelas menjadi berat. 5 kali meramal rahasia langit semuanya menunjukkan lokasi di sini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dengan agak tidak sabar, dia mengulurkan tangan dan meraih tali spiritual, mengangkat Surya Chen dan mencekik leher lawan. Surya Chen, di mana kamu menyembunyikan batu formasi? Kesabaranku ini terbatas, jangan kira aku tidak berani melemparkanmu ke dalamnya. Bah, kamu telah menggunakan begitu banyak metode penyiksaan. Memangnya aku masih takut dengan ancamanmu? Surya Chen menyeringai dengan ekspresi ganas. Bobby Gao, apakah kamu sudah melihatnya betapa munafiknya saudaramu ini? Sambil mengatakan itu, Surya Chen berbalik untuk melihat biksu buta itu lagi. Dia bilang dia mempercayaimu, tapi sebenarnya dia mengirim Roniji dan yang lainnya untuk mencarinya, menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayaimu. Kamu harus menyembunyikan batu formasi bayangan itu dengan baik nanti, jika kamu menyerahkannya. Dari yang aku tahu tentang dia, dia pasti akan berbalik untuk menyerang dan membasmimu. Bagaimanapun, aku sudah mati dan satu-satunya orang yang dapat mengancam statusnya hanyalah kamu. Tuan Istana Chen, kata-katamu yang memecah belah tidak dapat mengguncang kakak besarku dan tentu saja itu tidak dapat memengaruhiku juga. Aku seorang kultivator buta dan aku tidak dapat menjadi penguasa kota dalam kehidupan ini. Jadi aku tidak pernah punya ambisi, Tuan Istana Chen, kamu hanya melakukan suatu hal yang tidak berguna. Bobby Gao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ya, orang ini terlalu berisik. Yuda Luo juga mengerutkan kening dan hanya menutup mulut Surya Chen dengan reiki. Adik Gao, buka celah di Pulau Darah ini dan telan orang ini, kata Yuda Luo. Sekarang jika dia tidak mengatakannya, maka lempar dia ke Pulau Darah dan ketika jejak berwarna darah itu sudah dipadatkan, aku akan membiarkan dia mengalami ketakutan akan kematian. Begitu dia melepaskan tangannya, Surya Chen digantung lagi di kabut darah. Bobby Gao tersenyum sedikit, tetapi dia dengan hormat memegang token dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke Yuda Luo. Pemimpin,
Bagaimanapun, orang ini telah menjadi musuh lamamu selama bertahun-tahun dan sekarang kamu akhirnya mengalahkannya sepenuhnya. Ini masalah penting. Aku pikir lebih baik kamu yang melakukannya. Kamu benar. Lebih tepat bagiku untuk melakukannya sendiri untuk mengirim Surya Chen ke perjalanan terakhirnya. Yuda Luo tersenyum dan sebuah reiki dituangkan ke dalam token. Kemudian, dia bergerak sedikit menuju jurang kabut darah di bawah. Cahaya reiki merah terbang keluar dari token dan meluncur ke arah kabut darah. Pada saat ini, baik Yuda Luo dan Bobby Gao, yang berdiri setengah posisi di belakang Yuda Luo, semuanya tersenyum. Bahkan senyum Bobby Gao sedikit lebih intens. Bersambung.